dengan kakak ya untuk ibadah sekolah minggu online. Oke, hari ini kakak punya yel-yel untuk mengawali ibadah kita ya. Kasih karunia Kid, yes, yes, yes. Nah, adik-adik kalau kakak bilang kasih karunia Kid, yes, yes, yes. Ucapkan dengan lantang ya dan penuh semangat ya. Oke, siap? Kasih karunia Kid, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, kasih karunia Kid, yes, yes, yes. Oke adik-adik, sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Tentunya kakak, udah pada mandi ya, udah pada segar dan rapi ya. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan siapkan hati kita dan kita terus fokus kepada Tuhan ya. Oke, nah untuk mengawali ibadah kita, adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Nah, doa kita akan dipimpin oleh teman kita, Keke. Yuk, sama-sama kita tunduk kepala, lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Pada hari ini kami ingin memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan mat sekolah minggu kita dengan penuh semangat ya. Boleh sambil bertepuk tangan. Sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, pancarkan terang sorga bagi dunia. Sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang sorga bagi dunia. Anak sekolah minggu maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Nah adik-adik, ada pujian berkata, adalah sukacita di hatiku karena Yesus kita terus bersukacita. Iya, bersukacita. Jangan ada yang loyo-loyo ya. Semangat kita untuk memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi ya, adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Kan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita,
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan pujian dari teman kita ya. Kita akan dengarkan pujian dari Senan dan Selo. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Shalom. Oke. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Kalau badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh dia tangan bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Kalau badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh dia tangan bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Haleluya, Tuhan maha kuasa. Adik-adik, persembahan pujian yang sungguh sangat luar biasa. Biarlah persembahan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahannya. Nah, persembahannya boleh dibawa ke gereja. Oke? Kita angkat pujian. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Dengan semangat ya, dan penuh sukacita.
Adik-adik, nanya boleh diganti Tuhan Yesus baik ya. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki lompat sama-sama ya, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Iya adik-adik, sudah bersuka cita ya. Nah, tiba saatnya kita akan dengarkan. Iya benar, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak punya sebuah lagu ya. Hanya Tuhan Yesus yang mengasihiku dan pedulikanku, yang menjagaiku selalu. Kita angkat pujian ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik, kita angkat pujian sekali lagi ya, dengan penuh kelembutan, dengan setengah suara. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi
Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan, Dia mengasihiku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia mengasihiku, ngasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, dengan sungguh-sungguh pedulikan aku, Dia menjagai aku. Salam adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Tentu tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Yesus. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan, ya, cerita yang luar biasa. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa meminta hikmat pertolongan Tuhan agar memimpin kita, memampukan kita mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini, sekalipun masih secara online, kembali kami mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan mengerti, memahami firman Tuhan, sehingga bisa menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya. Ya. Buka dari Kitab Kejadian pasal 50. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kak Agus akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Adik-adik mengikuti di rumah dengan membaca Alkitab juga atau mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya? Iya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, cerita kali ini sesuatu yang luar biasa adik-adik ya. Cerita tentang seseorang yang begitu tulus mengasihi saudara-saudaranya. Siapa dia? Yusuf. Sesuai dengan tema cerita kita kali ini yaitu I forgive you. Atau aku mengampunimu. Nah, ceritanya begini adik-adik. Ketika itu
ketika Bapak Yusuf, yaitu Pak Yakub, meninggal dunia, sudah wafat, saudara-saudara Yusuf ini mulai ketakutan. Mereka ketakutan. Selama ini mereka berada di Mesir itu karena ada Pak Yakub, ayah mereka. Sementara Yusuf adalah orang yang berpangkat tinggi di Mesir pada waktu itu. Ya, nah, mereka bisa menikmati kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman di Mesir pada waktu itu karena ayahnya masih hidup. Tetapi sekarang ayahnya sudah mati, sudah meninggal. Lalu saudara-saudara ini dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, mereka merasa pasti Yusuf akan membalas dendam terhadap kejahatan yang pernah kita lakukan. Sebenarnya kejahatan apa adik-adik? Masih ingat cerita yang lalu ya? Ketika Yusuf masih kecil, masih remaja, dia diapain sama saudara-saudaranya? Dia dimasukkan ke dalam sumur. Ya kan? Dia mengatai si Yusuf ini pemimpi, ya kan? Karena iri hatinya, saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tetapi tidak lama kemudian, karena dilihatnya ada seorang pedagang yang lewat, lalu dia angkatlah dia Yusuf dari sumur, kemudian dijual kepada pedagang untuk menjadi budaknya. Lalu sampailah Yusuf di Mesir. Nah, kejahatan inilah yang mereka lakukan terhadap Yusuf di masa yang lalu. Dan mereka tidak menyangka kalau pada akhirnya Yusuf yang mereka celakai itu akhirnya menjadi seorang pemimpin besar di negeri Mesir. Nah, setelah sekian lama mereka datang ke Mesir karena pada waktu itu terjadi kelaparan. Hanya di Mesir yang ada gandum untuk bisa makan. Mereka bingung, lalu mereka datang membeli gandum itu. Ternyata yang berkuasa untuk memberikan gandum itu adalah saudaranya Yusuf yang pada waktu itu dicelakainya, dijual kepada seorang pedagang. Ya, nah sekarang setelah mereka lama tinggal di Mesir bersama-sama dengan Yusuf, bersama dengan ayahnya Yakub, tetapi sekarang Yakub sudah meninggal. Mereka ketakutan, jangan-jangan Yusuf ini akan balas dendam sama kita. Dia kan pemimpin besar di kota Mesir. Waduh, gampang saja kalau dia membalas dendam terhadap kita. Selesai kita. Saudara-saudara Yusuf ketakutan. Saudara-saudara Yusuf merasa cemas. Lalu mereka menyampaikan pesan. Yang sebelum meninggal, Yakub ayahnya berpesan, Yusuf, ampunilah dosa-dosa saudara-saudaramu. Lalu dia menyampaikan pesan dari ayahnya sebelum meninggal ini kepada Yusuf. Bahkan dia datang kepada Yusuf, dia sujud di bawah kaki Yusuf. Biarkanlah kami ini menjadi budakmu. Karena mereka merasa sangat bersalah. Mereka tahu mereka sudah melakukan kejahatan yang besar terhadap Yusuf di masa lalu. Tetapi apa kata Yusuf? Tuhankah aku? Sebagai pengganti Tuhankah aku? Yusuf lalu mengatakan, memang kamu sudah merencanakan yang jahat terhadap aku pada waktu itu. Tetapi Allah membuat rencanamu yang jahat itu untuk tujuan yang baik, yang mulia, yang tujuannya akhirnya untuk menyelamatkan kita semua. Wow. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni bukan sekedar ngomong, tetapi Yusuf sungguh-sungguh mengampuni. Dia melupakan semua yang dilakukan saudara-saudaranya yang jahat itu. Tetapi dia melihat bahwa di balik kejahatan yang dilakukan ayahnya, kakak-kakaknya, maksud Kak Agus, apapun yang sudah dilakukan kakak-kakaknya di masa lalu, itu melaksanakan sesuatu yang baik yang direncanakan Tuhan untuk kehidupan mereka. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Yusuf. Ya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita, kita jangan langsung berkata, Tuhan, kenapa seperti ini? Kita mengeluh, Tuhan. Gak boleh. Tapi belajar yuk seperti Yusuf. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang indah, yang besar. Kalau Yusuf pada waktu itu tidak dibuang, tidak dijual,
kemudian diambil oleh pedagang dari Mesir, walaupun dia harus mengalami penderitaan, dia masuk penjara, difitnah dan sebagainya, tetapi pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang hebat, orang yang berpangkat tinggi di Mesir. Lalu ketika saudara-saudari datang mengingatkan dosa-dosa mereka, Yusuf tidak dendam. Kalau kita mungkin sudah, wah ini dulu yang menyakiti aku nih, kesempatan sekarang balas. Mungkin gitu kita ya. Tetapi Yusuf enggak. Yusuf mengasihi, dia mengampuni, dia melupakan semua yang sudah dilakukan saudara-saudaranya, sekalipun itu sakit, sekalipun itu jahat. Dan dia mengampuni dengan tulus. I forgive you, kata Yusuf. Aku mengampunimu. Adik-adik, mungkin kita sering marah dengan adik, dengan kakak kita. Mungkin kita sering berantem dengan teman kita, teman sekolah, teman bermain. Sehingga ketika kita mengingat apa yang dilakukan teman kita, kita sakit hati. Sehingga kita dendam, kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau memaafkan. Sering ya? Ya kan? Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan apa? Seperti Yusuf. I forgive you. Aku mengampunimu. Kalau kita mengampuni berarti sudah melupakan, gak ingat-ingat lagi tuh dosa apa yang dilakukan masa lalu. Tetapi melihat, oh dulu tuh seperti ini tetapi tujuannya baik. Nih lihat hari ini baik. Seperti Yusuf ya. Kalau hari ini adik-adik masih bermusuhan sama teman, masih bermusuhan sama siapapun saudara kita, yuk, I forgive you. Aku mengampunimu. Ngomong gitu sama temannya. Ngomong gitu sama saudaranya, kakaknya, adiknya. I forgive you. Aku mengampunimu. Kenapa kita harus mengampuni adik-adik? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kita. Ya. Coba kalau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak disalib, kita masih berdosa. Lalu hukumannya apa? Ke neraka. Tetapi Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia, mengorbankan dirinya disalib, memberikan pengampunan untuk Kak Agus dan kita semua yang mau percaya kepadanya. Kok kita nggak mau mengampuni saudara kita? Berarti kita sombong, ya kan? Kita ini dapat pengampunan Tuhan gratis. Giliran kita disuruh mengampuni saudara kita nggak mau. Enak aja dia. Udah menyakiti aku, enak aja. Enak aja. Kita ngomong gitu. Coba kalau Tuhan yang ngomong gitu, enak aja aku ngampuni kamu. Celaka kita adik-adik. Gak ada kita yang selamat. Tapi Tuhan secara cuma-cuma mau mengampuni. Melupakan semua dosa masa lalu, apapun itu. Makanya ada pujian, sejauh timur dari barat. Ya, kau melupakan pelanggaranku. Timur dengan barat itu ketemu gak adik? Gak pernah ketemu. Itu di sini timur, di sini barat. Mana bisa ketemu? Seperti itulah jauhnya. Ini kesalahan kita, ini Tuhan sudah gak diingat. Artinya Tuhan memberikan pengampunan tanpa syarat. Ya, syaratnya hanya percaya sama Tuhan. Kok kita gak mau mengampuni? Berarti kita sombong. Berarti kita egois. Ya kan? Siapa kita? Tuhan aja mau mengampuni kita yang berdosa. Masa kita mengampuni saudara kita gak mau? Masa kita mengampuni teman kita nggak mau? Ya, nah dari firman Tuhan hari ini, yuk, yang punya kesalahan, akui kesalahannya, datang sama yang buat salah, akui kesalahan itu dan minta maaf. Yang merasa disalahi, yang merasa disakiti, hari ini yuk, sama-sama dengan Kak Agus yuk, ngomong, I forgive you. Kita mau mengampuni. Ya, I forgive you. Aku gak ingat lagi dosamu deh. Aku gak ingat lagi kesalahanmu deh. Yuk kita temenan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni. Itu adik-adik. Ya, mulai hari ini miliki hati yang mengampuni ya. Siapapun yang bersalah sama kita mau mengampuni. Demikian juga siapapun yang sudah kita buat salah atau kita bersalah kepada orang lain, datang. Kasih tahu, maafkan aku minta maaf. Selesai. Ya. Enak ya hidup dalam Tuhan kalau gitu. Gak ada perkelahian kalau gitu. Gak ada berantem. Gak ada ribut.
Gak ada perang kalau gitu. Ya, mau ya? Yuk, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami melakukan firman-Mu, menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, melakukan itu dalam hidup kami. Kami mau mengampuni saudara kami mau bertanggung jawab mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, nah, Kak Agus tidak hentinya ingatkan kembali bagi adik-adik yang mau mempersembahkan pujian atau kesaksian atau apapun untuk ditampilkan di ibadah streaming kita. Silahkan adik-adik buat video sebagus mungkin, secantik mungkin, direkam kemudian kirimkan ke Kak Agus atau ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Di minggu berikutnya Kak Agus akan tampilkan. Bagi yang belum dapat giliran untuk mimpin doa pembukaan, adik-adik tunggu saja di rumah ya, pasti akan dapat gilirannya. Ya, oke, yuk. 2 minggu lalu kita sudah dengar cerita apa tentang talenta. Gunakan talentamu. Kalau talentamu untuk menyanyi, nyanyi. Walaupun kita nggak bisa bertatap muka, gunakan media yang ada. Pakai handphone adik-adik untuk merekam lagu kita, kirimkan, bagikan kepada semua teman. Banyak yang menyaksikan kita, banyak yang diberkati oleh sekolah minggu kita. Ayo adik-adik ya, jangan lupa. Kakak tunggu ya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ya, kita berdoa. Kita naikkan doa Bapa kami. Adik-adik semua berdiri. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.